Halo semuanya, nama saya Ahmad Gabriel, saya guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 15 Jakarta. Dan di video kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai sekolah bersinar atau sekolah bersinar narkoba. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bahayanya penyalahgunaan narkoba di sekolah khususnya sampai ke alur penanganan jika ada siswa yang menyalahgunakan narkoba baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Tonton terus video sampai akhir, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam hormat untuk Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA 15 Jakarta, dan juga siswa-siswi SMA 15, dan juga tak lupa salam hormat untuk semua orang tua dan wali murid dari siswa SMA 15 Jakarta. Nah, di video kali ini, saya Ahmad Gabriel, guru bimbingan dan konseling di SMA 15, ingin mensosialisasikan mengenai sekolah bersinar atau sekolah bersinar narkoba. Sekolah bersinar ini merupakan program dari pemerintah Indonesia yang diharapkan seluruh sekolah yang ada di Indonesia bisa menjadi sekolah yang bersih narkoba. Nah, saya juga di sini akan membahas mengenai penyalahgunaan narkoba dan juga bagaimana amit-amit ya, tetapi ketika ternyata ada kasus penyalahgunaan narkoba baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, ada 3 perubahan yang terjadi bagi penyalahguna narkoba. Nah, sekarang istilahnya itu adalah penyalahguna narkoba, bukan lagi sebagai pengguna, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya, narkoba ini adalah obat-obatan yang jika dengan, pendampingan atau, resep atau rekomendasi dari dokter di bidang medis, bisa menjadi obat ya untuk penyakit-penyakit tertentu yang kenyataannya memang saat ini banyak disalahgunakan ya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya yang dianggap untuk menghilangkan stres, untuk doping dan sebagainya. Nah, perubahannya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perubahan perilaku. Perilaku ini bisa terlihat ya misalnya yang tadinya perilaku sehari-harinya sangat ceria, sangat aktif, gitu ya, ikut organisasi dan sebagainya, tetapi malah menjadi menarik diri, menjadi pasif, pendiam, dan sebagainya, tidak mau bergaul, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga perubahan perilaku yang malah tadinya pemalu dan sebagainya, tapi karena menggunakan narkoba, dia merasa kepercayaan dirinya meningkat sehingga menjadi sangat aktif dan sebagainya, gitu ya. Nah, perubahan fisik ya ini memang tidak semua terjadi, tetapi rata-rata untuk penyalahguna itu biasanya misal tadinya gemuk bisa menjadi kurus atau sebaliknya. Kemudian ada perubahan emosi, ya yang misalnya biasanya pendiam dan sebagainya, tetapi bisa menjadi sangat temperamental atau bisa tiba-tiba sangat drop emosinya, misalnya jadi nangis, down dan sebagainya. Itu ada 3 perubahan yang biasanya terjadi pada penyalahguna narkoba. Nah, narkoba menurut ketersediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yang legal, ya tersedia di pasaran, bebas dan mudah untuk membelinya, mendapatkannya, misalnya alkohol, nikotin, inhalansia. Kemudian ilegal, tidak tersedia secara resmi di pasaran, sulit mendapatkannya, misalnya heroin, ekstasi, metamfetamin dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini bandar-bandar narkoba itu biasanya menjual yang ilegal, ya, jadi transaksi gelap sebutannya. Kemudian ada yang medikal. Nah, ini tersedia secara resmi di pasaran tapi harus dengan aturan atau resep pengawasan dokter, misalnya morfin, petidin, dan sebagainya, gitu ya. Nah, faktor yang berperan dalam perilaku penggunaan narkoba dan dampaknya dibagi menjadi 3 nih. Ada memang dari individunya itu sendiri, gitu ya, yang sehingga dia menyalahgunakan narkoba. Kemudian ada situasi atau lingkungan. Nah, memang ini semua saling terkait gitu ya. Tidak memang di antara 3 ini mungkin ada salah satu atau 2 faktor yang memang lebih berpengaruh sehingga seseorang bisa menyalahgunakan narkoba. Misalnya walaupun dia tinggal di lingkungan yang memang banyak menyalahgunakan narkoba, tetapi kalau dari segi individu kepribadiannya memang kuat, maka dia bisa jadi tidak menyalahgunakan atau sebaliknya. Ya, lingkungannya baik, tetapi memang dari dasar individunya sehingga dia menyalahgunakan dan sebagainya. Kemudian faktor ketersediaannya, gitu ya. Jadi ketika narkoba itu tersedia dengan mudah didapatkan, maka
Yang tadinya mungkin nggak mau nyoba, jadi bisa jadi nyoba untuk menyalahgunakan narkoba. Ya, seperti itu. Ya, jadi 3 faktor ini yang bisa menjadi penyebab mengapa seseorang bisa menyalahgunakan narkoba. Nah, kriteria dan tahapan penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 3. Yang pertama tahapan ringan yang coba-coba. Nah, ini biasanya awal-awal. Nah, biasanya penyalahgunaan narkoba itu biasanya ya, tapi tidak semua, diawali ya dengan biasanya merokok dulu. Ketika dia sudah terbiasa, fisiknya kuat dan terbiasa dengan merokok, biasanya baru dia berani untuk mencoba narkoba. Jarang sekali yang tidak pernah merokok tetapi tiba-tiba langsung menjadi penyalahguna narkoba. Ya, misalnya langsung ke ganja, langsung ke ekstasi dan sebagainya. Jarang, tapi memang ada gitu. Nah, tapi biasanya tahap ringan ini adalah yang awalnya coba-coba. Nah, kemudian ini penggunaan sosial atau rekreasi juga bisa gitu ya. Ada tahapan sedang, penggunaan situasional. Nah, ini situasional itu artinya gini, misalnya ada orang yang menyalahgunakan narkoba itu hanya ketika di situasi tertentu. Misalnya ketika dia lagi ada masalah yang sangat berat, ketika dia lagi sangat drop, misalnya, atau dia lagi butuh fisik yang sangat kuat sehingga narkoba itu dia gunakan sebagai doping ya, situasi-situasi tertentu. Nah, yang ketiga adalah tahapan yang berat. Tahapan yang berat ini yang sudah intensif, yang sudah ketergantungan, yang biasanya disebut kalau misalnya dia nggak make itu sakau, ya. Atau kalau dibalik bahasa Gaul disebut wakas, gitu ya. Jadi wakas itu jangan nggak tahu wakas itu sakau tapi dibalik aja, gitu ya, istilah bagi penyalahguna. Ya, ketika sudah ketergantungan inilah yang butuh bantuan, butuh pendampingan, butuh rehabilitasi sehingga tidak lagi menjadi ketergantungan dan penggunaannya tidak lagi intensif gitu. Nah, alur pendampingan penyalahgunaan narkoba yang ada pendampingan pada saat kasus penyalahgunaan terjadi di sekolah, ada juga pendampingan pada saat kasus penyalahgunaan terjadi di lingkungan keluarga atau masyarakat. Ya, jadi ada dua nih, beda nih pendampingannya ketika misalnya mudah-mudahan tidak ada ya di SMA 15 gitu ya. Ketika ada siswa yang ternyata menyalahgunakan di sekolah dan di luar sekolah itu berbeda pendampingannya. Nah, selanjutnya alur pendampingan jika ada siswa yang menyalahgunakannya di luar lingkungan sekolah atau artinya di lingkungan keluarga atau masyarakat. Yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah adalah koordinasi dengan pihak orang tua melakukan kunjungan rumah atau home visit. Ya, jadi bisa guru BK, bisa wali kelas atau siapapun yang ditunjuk oleh manajemen sekolah untuk melakukan home visit. Gitu. Nah, kemudian koordinasi dengan pihak sekolah ya, jadi hasil dari home visitnya ini dikoordinasikan, kemudian koordinasi lagi dengan IPWL dan aparat hukum, kemudian mendampingi siswa ya. Lagi-lagi kita harapkan siswa kita bisa mendapatkan layanan rehabilitasi, bukan hukuman pidana atau hukuman penjara gitu ya. Karena apa ya? Dengan rehabilitasi kita harap justru bisa benar-benar meredam tadi penyalahgunaan narkobanya ini gitu. Saya rasa gitu ya, atau kita rasa rehabilitasi ini pun bisa memberikan efek jerak gitu, kecuali misalnya ada yang menjadi tidak hanya penyalahguna tapi juga penjual atau pengedar atau bandar. Nah, kalau sudah seperti itu kemungkinan besar akan diproses secara hukum gitu, karena tidak lagi sebagai hanya penyalahguna tapi juga sudah menjadi pengedar atau menjual. Kemudian pendampingan orang tua dalam pengasuhan terhadap siswa yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi. Ya, jadi kita berharap sekali lagi jika ada penyalahguna, tapi mudah-mudahan ya Allah tidak ada. Jika ada, maka kita mengusahakan layanannya rehabilitasi, ya, bukan di penjara. Nah, pihak-pihak yang terlibat siapa aja? Sudah pasti guru, orang tua, IPWL, aparat hukum, BNN, gitu ya, dan pihak-pihak lainnya, gitu ya. Makanya dengan sosialisasi ini diharapkan kita semua memiliki pemahaman yang sama bahwa jika ada siswa kita yang menyalahgunakan, jangan asal dihakimi, jangan asal dilaporkan ke pihak berwajib.
ada alurnya, ada penanganannya, sehingga kita harapkan mereka mendapatkan layanannya rehabilitasi, yang bukan hukuman penjara. Kecuali yang memang sudah melakukan penjualan, pengedaran, dan sebagainya, seperti itu. Nah, rehabilitasi ini pemulihan secara komprehensif. Ada aspek sosial, spiritual, gitu ya. Memerlukan waktu yang lama memang. Kemauan keras, kesabaran, gitu, konsisten, dan terus-menerus. Saya pernah melakukan kunjungan ke BNN Lido Sukabumi, ya memang di sana sangat ketat, ya artinya sudah ada jadwal setiap jamnya, setiap harinya apa saja yang harus peserta rehabilitasi lakukan setiap harinya, dan itu dilakukan secara rutin terus-menerus, sehingga diharapkan jika dengan jadwal yang padat seperti itu, mereka akan pikirannya terlepas dari penyalahgunaan narkoba. Secara kalau di psikologi dilakukan secara behavior, perilaku, pembiasaan seperti itu. Nah, sasaran rehabilitasi itu adalah pecandu akibat penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, orang terdekat atau keluarga. Nah, tujuan rehabilitasi mengubah perilaku, ya, jadi tadi behavior, perilaku ke arah positif dan hidup sehat. Meningkatkan kemampuan kontrol emosi tadi ya, karena biasanya terjadi perubahan secara emosi. Kemudian hidupnya bisa lebih produktif, ya, jadi di BNN Lido Sukabumi itu, di tempat rehabilitasinya itu, memang setelah beberapa bulan tahapannya, mereka akan ada proses diajarkan untuk bisa meningkatkan kreativitasnya, misalnya membuat produk-produk tertentu yang memang ya saat ini kita ngomong bicara di Jakarta saja ya, biasanya mantan penyalahguna itu agak kesulitan lagi setelah rehabilitasi atau setelah menjalankan hukuman penjara untuk kembali ke masyarakat. Nah, diharapkan dengan dia bisa kreatif membuat sesuatu yang mungkin bisa produknya dijual dan sebagainya, sehingga dia bisa tetap bertahan hidup setelah rehabilitasi atau menjalani hukuman penjara. Lagi-lagi kita harapkan mudah-mudahan penyalahguna bisa mendapatkan layanan rehabilitasi. Ya, mungkin itu saja untuk sekolah bersinar ini. Saya berharap kita semua, saya, guru, dari pihak sekolah, manajemen sekolah, siswa, dan juga kami berharap para orang tua murid, ya, dan nanti kita akan mengajukan kerjasama dengan BNN Jakarta Utara, ya, untuk bisa berusaha menjadikan SMA 15 Jakarta ini menjadi sekolah yang bersih narkoba, ya. Dan juga jika amit-amit ternyata terjadi penyalahgunaan, kita samakan persepsi bahwa kita usahakan siswa-siswi kita itu mendapatkan layanannya rehabilitasi, tidak langsung lapor ke pihak berwajib sehingga mendapatkannya hukuman penjara. Kita harapkan rehabilitasi agar korban penyalahgunaan narkoba ini tidak lagi menyalahgunakan narkoba dan hidup selayaknya usia mereka, usia remaja, dan mencapai cita-cita di masa depannya. Oke, mungkin itu saja. Saya berharap setelah ini yang sudah menonton video ini sampai akhir untuk bisa mengisi link instrumen evaluasi yang akan saya share melalui WhatsApp. Terima kasih, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum.